Rasa sakit jiwa adalah jenis luka yang dalam dan mendalam, yang menyentuh inti dari siapa diri Anda sebenarnya. Ini bukan hanya rasa sakit sederhana yang bisa Anda tunjukkan dan katakan bahwa disinilah sakitnya. Sebaliknya, itu adalah rasa sakit yang kompleks, merangkul seluruh diri Anda, yang bisa terasa seolah-olah menelan seluruh diri Anda, memengaruhi Anda secara fisik, mental, emosional, dan bahkan dalam cara Anda berhubungan dengan orang lain. Jenis rasa sakit ini sering dipicu oleh peristiwa dalam hidup Anda yang menggoncang inti Anda. Ini bisa menjadi kehilangan seseorang yang Anda cintai, impian yang hancur, atau pengalaman apapun yang membuat Anda merasa terguncang, hilang, atau hancur. Momen-momen ini dapat meninggalkan bekas luka pada jiwa Anda, menciptakan rasa sakit yang sulit untuk didefinisikan, namun jelas dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Namun, mengakui rasa sakit jiwa adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dengan mengakui kehadirannya, Anda dapat mulai memahami akarnya dan menemukan cara untuk menenangkan jiwa Anda yang terluka. Tapi tidak mudah untuk mengenali mereka dengan cepat. Namun, tanda-tanda tertentu dapat menunjukkan bahwa selama ini diri terdalam Anda telah menderita. Berikut adalah 5 tanda bahwa jiwa Anda mungkin dalam rasa sakit. Pertama, Anda merasa terjebak. Merasa terjebak adalah indikator yang mendalam bahwa jiwa Anda sedang mengalami rasa sakit yang dalam. Ini seolah-olah tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk maju, sesuatu yang tak terlihat menahan Anda. Sensasi ini dapat muncul dalam berbagai area kehidupan Anda, baik karir, hubungan dengan teman dan keluarga, atau pertumbuhan pribadi. Anda mungkin merasa terjebak dalam siklus yang terasa tidak mungkin untuk dipecahkan, siklus di mana kemajuan terasa seperti mimpi yang tinggi. Sensasi terjebak ini seringkali berasal dari emosi yang belum terselesaikan, yang terkait dengan peristiwa masa lalu. Perasaan yang belum terselesaikan ini menciptakan hambatan yang membuat sulit untuk maju dan melihat kemungkinan perubahan atau perbaikan. Harapan untuk hari yang lebih baik memudar, dan Anda terdiam merasakan kehilangan. Ketika Anda terjebak, bukan hanya tentang tidak bisa bergerak secara fisik, ini adalah jenis paralisis yang lebih dalam, lebih emosional, dan spiritual. Jiwa Anda dipenuhi oleh beban luka atau kekecewaan masa lalu, berjuang untuk menemukan pijakan dan memulihkan kekuatannya. Mengakui keadaan terjebak ini adalah langkah pertama yang sangat penting menuju penyembuhan. Penting untuk diakui bahwa perasaan ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, yang membutuhkan perhatian. Dengan memahami bahwa stagnasi ini adalah manifestasi dari rasa sakit jiwa, Anda dapat mulai mengatasi masalah yang mendasarinya. Penyembuhan dimulai dengan menerima di mana Anda berada, memahami akar dari rasa sakit Anda, dan dengan lembut membimbing diri Anda menuju cahaya di ujung terowongan, satu langkah pada satu waktu. Kedua, Anda berpura-pura. Berpura-pura bahagia ketika Anda sebenarnya hancur di dalam, adalah indikator signifikan dari rasa sakit jiwa. Ini seperti memakai topeng setiap kali Anda keluar dari zona nyaman Anda. Baik itu pergi bekerja, bertemu teman, atau menghabiskan waktu dengan keluarga, Anda memaksakan senyum seolah-olah segalanya baik-baik saja, meskipun di dalam Anda menghadapi badai emosi dan perjuangan. Tindakan pura-pura ini dapat sangat melelahkan. Ketika Anda kembali ke rumah dan menutup pintu di belakang Anda, seolah-olah Anda akhirnya memiliki izin untuk melepaskan topeng dan menghadapi realitas bagaimana seharusnya Anda merasa. Namun, rasa lega ini seringkali hanya bertahan sesaat, karena di rumah, Anda dihadapkan pada kekosongan dan kebingungan yang datang dengan tidak memahami atau tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Kompleksitas perasaan ini dapat membuat Anda merasa terisolasi dan tidak dimengerti, bahkan jika seseorang bertanya seberapa sebenarnya perasaan Anda, kedalaman rasa sakit jiwa Anda mungkin membuat sulit bagi Anda untuk menemukan kata-kata untuk menjelaskannya.
Kesenjangan antara pergolakan batin Anda dan ekspresi luar Anda adalah mekanisme penyelamatan, tetapi juga memperkuat kesendirian dan perasaan tersesat dalam emosi Anda sendiri. Memilih untuk berpura-pura bahagia adalah strategi bertahan hidup. Ini adalah cara untuk menavigasi interaksi sosial dan tanggung jawab sehari-hari, tanpa harus mengungkapkan kedalaman rasa sakit Anda atau menghadapi kemungkinan yang tidak dimengerti. Namun topeng ini bisa menjadi penghalang bagi koneksi yang tulus dengan orang lain dan dengan diri Anda sendiri. Mengenali pola perilaku ini adalah langkah penting menuju penyembuhan. Penting untuk diakui bahwa topeng bukanlah cermin dari kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwa Anda mencari perlindungan dan penyembuhan. Secara perlahan, dengan kasih sayang dan dukungan, Anda dapat mulai menurunkan topeng ini, membiarkan perasaan sejati Anda muncul. Proses ini dapat membawa pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan membuka jalan menuju penyembuhan dan koneksi yang tulus. Ketiga, kehilangan arah dan tujuan. Merasa kehilangan arah dan tujuan adalah pengalaman yang sangat mengganggu, yang dapat secara signifikan berkontribusi pada rasa sakit jiwa. Ketika Anda tidak yakin arah hidup Anda atau apa tujuan Anda, mungkin itu dapat menyebabkan perasaan hampa dan putus asa. Ini bukan hanya tentang sesaat mempertanyakan pilihan Anda atau memikirkan langkah berikutnya, ini adalah perasaan yang mendalam tentang merasa tersesat. Kehilangan ini bisa berasal dari berbagai faktor, mungkin perubahan besar dalam hidup, kehilangan pribadi, atau menyadari bahwa jalan yang Anda tempuh tidak sejalan dengan diri sejati Anda. Ketika rasa tujuan Anda memudar, ini tidak hanya mempengaruhi keputusan tentang masa depan, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri Anda dan tempat Anda di dunia. Dunia mungkin terlihat maju, sementara Anda merasa terjebak, tidak dapat menemukan semangat atau motivasi yang dahulu mendorong Anda. Koneksi ini dari rasa tujuan dan arah, tidak hanya tentang kekurangan tujuan atau ambisi, ini adalah dilema eksistensial yang lebih dalam. Ini menantang inti dari identitas Anda, menyebabkan pertanyaan tentang nilai-nilai, keyakinan, dan apa yang paling Anda hargai. Ini dapat menyebabkan efek domino yang mempengaruhi hubungan Anda, pekerjaan, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Menemukan kembali jalan Anda ke arah tujuan, mungkin perlu menghubungkannya kembali dengan passion Anda, mengeksplorasi minat baru, atau bahkan mencari bimbingan dari mentor, teman, atau profesional yang dapat menawarkan perspektif baru. Penyembuhan dari aspek rasa sakit jiwa ini melibatkan perjalanan ke dalam diri, untuk menemukan kembali apa yang menyalakan semangat Anda dan memberi makna pada hidup Anda. Ini tentang mendengarkan hati dan jiwa Anda dengan dalam, dan dengan berani mengejar apa yang memberi Anda perasaan penghargaan dan kegembiraan. Ingatlah bahwa normal bagi tujuan Anda untuk berkembang seiring waktu. Merangkul perubahan ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang membawa Anda ke arah yang benar-benar sejalan dengan inti Anda. Keempat, kesendirian yang dalam. Ini adalah perasaan isolasi yang mendalam, yang melebihi hanya sendirian atau tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara. Ini adalah perasaan terputus dari orang lain, di mana Anda mungkin dikelilingi oleh orang-orang, tetapi masih merasa sepenuhnya sendirian. Jenis kesendirian ini adalah indikasi yang signifikan dari rasa sakit jiwa, karena menyentuh pada esensi dari kebutuhan Anda akan koneksi yang bermakna dan pemahaman. Kesendirian ini tidak hanya tentang kesendirian fisik, ini tentang merasa terpisah dari dunia lain pada tingkat yang lebih dalam. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat antara Anda dan semua orang lain, membuatnya sulit untuk benar-benar terhubung atau merasa dilihat dan dimengerti. Anda mungkin memiliki teman dan keluarga di sekitar Anda, namun ada perasaan mendalam bahwa Anda secara mendasar sendirian dalam pengalaman dan perasaan Anda. Kesendirian yang dalam ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sejarah hubungan yang kurang mendalam dan pemahaman, perasaan tidak memiliki tempat,
atau pengalaman merasa tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar Anda. Ini juga terkait dengan tidak bisa berbagi diri yang sejati dengan orang lain, baik karena takut akan penilaian atau karena kepercayaan bahwa tidak ada yang akan memahami dunia batin Anda. Bentuk kesendirian ini mempengaruhi jiwa Anda dengan memupuk perasaan hampa dan terputus, membuat dunia terasa lebih jauh dan tidak peduli. Ini adalah rasa sakit yang berbisik kepada Anda dalam saat-saat hening, mengingatkan Anda tentang kesenjangan antara Anda dan kehangatan, serta kedekatan yang dirasakan orang lain. Mengatasi kesendirian yang dalam, melibatkan lebih dari sekadar meningkatkan interaksi sosial, itu membutuhkan perawatan terhadap koneksi, yang memberi Anda rasa kepemilikan yang sejati dan pemahaman. Ini tentang menemukan jiwa-jiwa langka yang beresonansi dengan jiwa Anda, di mana Anda dapat berbagi diri yang sejati tanpa takut akan penilaian. Penyembuhan juga dapat melibatkan refleksi diri, belajar untuk merasa nyaman dengan kehadiran Anda sendiri, dan memahami bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh kuantitas hubungan Anda tetapi kualitasnya. Melibatkan diri dalam kegiatan yang sejalan dengan passion dan nilai-nilai Anda juga dapat membantu menjembatani kesenjangan kesendirian karena mereka menawarkan kesempatan untuk bertemu dengan individu yang sejalan dengan pikiran Anda. Kelima, kehilangan iman atau keterputusan spiritual. Ini adalah gangguan yang mendalam dalam jiwa seseorang yang menunjukkan bentuk rasa sakit jiwa yang dalam menetap. Ini bukan hanya tentang mempertanyakan kepercayaan atau doktrin tertentu. Ini adalah perasaan mendasar terombang-ambing, terputus dari jangkar spiritual atau agama, yang pada awalnya memberikan kenyamanan, tuntunan, dan rasa memiliki untuk banyak orang iman dan spiritualitas, membentuk landasan identitas dan pandangan dunia mereka, menawarkan kerangka kerja melalui mana misteri dan tantangan kehidupan dipahami. Ketika landasan ini terguncang, itu bisa menyebabkan krisis jiwa yang mendalam. Jenis keterputusan semacam ini mungkin muncul sebagai keraguan akan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi, merasa ditinggalkan oleh keyakinan spiritual selama masa-masa sulit, atau perasaan hampa meskipun berpartisipasi dalam praktik-praktik spiritual atau keagamaan. Ritual dan keyakinan yang dahulu memberi makna dan kesenangan mungkin sekarang terasa hampa, meninggalkan seseorang mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Alasan dibalik kehilangan iman atau keterputusan spiritual dapat bervariasi, termasuk tragedi pribadi, harapan yang tidak terpenuhi, atau perlahan-lahan menjauh dari komunitas spiritual seseorang. Ini juga dapat muncul dari pertanyaan mendalam tentang kebenaran yang diajarkan sejak masa kecil yang mengarah pada penilaian ulang tentang apa yang menjadi kebenaran dan spiritualitas bagi diri sendiri. Menavigasi melalui kehilangan iman atau keterputusan spiritual adalah perjalanan yang sangat personal, yang membutuhkan kesabaran dan kasih sayang pada diri sendiri. Hal ini mungkin melibatkan eksplorasi berbagai bentuk spiritualitas, mencari komunitas atau individu yang memiliki pengalaman serupa, atau bahkan mengambil istirahat dari agama terorganisir untuk menemukan spiritualitas apa yang berarti bagi Anda secara independen. Penting untuk diakui bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan kembali ke keyakinan atau praktik yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu mungkin membimbing Anda menuju pemahaman spiritual yang lebih personal, yang beresonansi dengan pengalaman dan kebenaran batin Anda. Terlibat dalam meditasi, menghabiskan waktu di alam, atau menemukan kedamaian dalam seni dan kreativitas juga dapat membantu menghubungkan kembali dengan rasa keajaiban dan aspek spiritual kehidupan. Penyembuhan dari keterputusan spiritual berarti memberi diri Anda ruang untuk mempertanyakan, menjelajahi, dan akhirnya menemukan kedamaian dengan jalan spiritual Anda dalam bentuk apapun itu. Ini adalah proses untuk menemukan kembali apa yang mengangkat semangat Anda, memberikan kedalaman pada keberadaan Anda, dan menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, yang mengarah pada rasa tujuan dan memiliki kembali. Sahabatku,
Alih-alih melihat rasa sakit jiwa sebagai alasan untuk khawatir, peluklah sebagai undangan kuat untuk memulai salah satu perjalanan paling penting dalam hidup Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk membebaskan diri dari belenggu peristiwa traumatis yang menyakitkan dan melangkah ke dalam masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain perjalanan penyembuhan ini, Anda akan menemukan versi diri Anda yang terbarukan, penuh kehidupan, dan siap memeluk dunia dengan tangan terbuka. Jika Anda belajar sesuatu dari video ini, komen, share, dan like sebagai tanda penghargaan atas karya kami. Semoga ini hari Anda yang indah.